Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akaratul Janda dengan NPM 721213195. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan tema konsep dasar sistem. Sistem merupakan sebuah dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan. Keberadaan sistem dalam segala bidang sangat diperlukan sekali. Tanpa adanya konsep dari sistem, kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali. Sistem akan berjalan dengan baik apabila keseluruhan karakteristik sistem saling bersinergi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara sederhananya, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari unsur. Suatu sistem merupakan totalitas yang kompleks, terorganisasi, dan utuh. Suatu sistem sebenarnya mencakup suatu spektrum yang sangat luas dari suatu paham. Sistem dapat berupa abstrak dan fisik. Yang pertama yaitu sistem abstrak. Sistem abstrak adalah suatu susunan atau suatu gagasan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu sistem fisik, adalah suatu susunan zat teratur dari unsur-unsur yang saling berkesinambungan. Karakteristik sistem yang dapat mempengaruhi suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang pertama yaitu komponen sistem atau komponens, di mana suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya dapat bekerja sama membentuk satu satuan. Yang kedua yaitu batasan sistem atau boundary, yaitu lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu luaran sistem atau environment, yaitu bentuk apapun yang ada di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat yaitu penghubung sistem, di mana media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain. Yang kelima yaitu sistem input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam yaitu keluaran sistem atau output, yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Yang ketujuh yaitu pengolah sistem atau proses, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang kedelapan yaitu sasaran sistem atau objektif, yaitu suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Menurut Azhar Susanto pada tahun 2022 menyatakan bahwa tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar target tersebut dapat tercapai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri atau karakteristiknya. Karena jika kita tidak mengetahui hal tersebut, kemungkinan besar sasaran itu tidak akan pernah tercapai. Hubungan sistem sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem karena dalam satu sistem, contohnya kayak sistem perusahaan, bagaimana tujuan sistem dapat dicapai jika bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau bekerja sama. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem yang lain yang setingkat atau setara. Ada dua macam hubungan sistem, yaitu yang pertama hubungan horizontal. Hubungan horizontal adalah hubungan yang menggambarkan suatu hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat atau sederajat. Yang kedua yaitu hubungan vertikal, di mana hubungan yang terjadi dalam banyak hal. Hubungan sistem ini sangat menentukan keberhasilan suatu sistem, karena tujuan sistem dapat dicapai jika bagian-bagian dari sistem yang ada di dalamnya bisa berhubungan baik atau bisa bekerja sama. Klasifikasi sistem dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya seperti sistem teknologi. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia, misalnya kayak sistem perputaran bumi. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Contohnya kayak sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Yang keempat yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Kriteria sistem sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sistem deterministik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi melalui cara yang dapat diramalkan secara tepat. Yang kedua yaitu sistem probabilistik. Sistem probabilistik adalah sistem yang dapat diuraikan dalam perilaku yang mungkin, tetapi tidak ada sedikit kesalahan ramalan terhadap jalannya sistem. Yang ketiga yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mandiri atau self-contained, di mana sistem ini tidak bertukar materai, informasi, atau energi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu sistem relatif tertutup. Adalah sistem yang relatif tersosialisasi dari lingkungannya.
tetapi tidak sama sekali tertutup dalam arti fisik. Yang kelima yaitu sistem terbuka, yaitu sistem yang mengadakan pertukaran informasi, materi, atau energi dari lingkungannya. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dan daur hidup suatu sistem. Yang pertama yaitu mengenali adanya kebutuhan. Yang kedua yaitu pembangunan sistem. Yang ketiga, pemasangan sistem. Yang keempat, pengoperasian sistem. Dan yang kelima, sistem menjadi usang. Model dapat digunakan pada proses analisis untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh tipe-tipe model sistem yang dapat digunakan yaitu yang pertama, model pemrosesan data. Yang kedua, model komposisi. Yang ketiga, model arsitektur CAD, model klasifikasi. Dan yang kelima, model stimulus respons. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.